Juga dengan riwayat Ummu Ala radhiyallahu anha yang sangat masyhur. Beliau pernah berkata, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah." Suatu hari pernah Rasulullah SAW menjengukku di saat aku sedang sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Abshiri ya Ummil Ala." Terimalah berita gembira wahai ibunya Ala. Fa inna maradal muslimi yudhhibullahu bi khatayahu kama tudhhibu an-naru khabathal dhahabi wal fiddah. Terimalah berita gembira wahai Ummu Ala, karena sungguhnya semua penyakit yang menimpa seorang muslim akan Allah jadikan penyebab bersihnya dosa-dosanya sebagaimana api membersihkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa karat dari emas dan juga perak. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, khawatir saja mengusik dia, melainkan Allah akan mengampuni dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menjenguk Nabi SAW dan beliau sedang demam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anda menderita demam yang sangat keras. Maka Rasulullah SAW menjawab, benar, sesungguhnya aku demam layaknya dua orang dari kalian yang sedang demam. Abdullah lalu berkata radhiyallahu anhu, apakah dengan begitu anda juga akan mendapatkan pahala 2 kali lipat? Maka kata Nabi SAW, iya benar, ketahuilah tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan ujian tersebut sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang lain juga, saya ambil potongan akhir hadis di sini diriwayatkan Ibnu Majah agar kita juga bisa menambah hikmah kenapa Allah SWT dalam ujian kepada hamba-hambanya, yang berbunyi kurang lebih terjemahannya, apabila salah seorang yang saleh diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan. Sesungguhnya seseorang yang saleh yang dekat dengan Allah diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan sampai ia tidak menemukan tambalan bajunya atau mantelnya kecuali apa-apa yang dia himpun dari potongan-potongan kain. Namun ketahuilah, mereka sangat senang dengan ujian-ujian dari Allah sebagaimana salah seorang dari kalian senang dengan kemewahan. Jadi begitu saudaraku seiman, orang-orang beriman akan senang dengan ujian Allah, bukan malah dengan merengut, bukan malah menggerutu, tapi dia menerima sebagai ujian dari Allah SWT dan dengan penuh keyakinan, dengan tauhid dia, kalau Allah Azza wa Jalla mengetahui kejadian tersebut dan Allah Azza wa Jalla juga mengawasi dan melihat, serta Allah akan memberikan solusi di saat dia kembali kepada sang pemilik segala sesuatunya. Yang kedua, dengan ujian datang, kita jadikan sebagai momentum untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga balasan darinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 177 yang bunyinya wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang suka dengan kesabaran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 96 yang berbunyi wala yajziyanna alladhina sabaru ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguhnya orang-orang sabar pasti akan diberikan balasan lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya dengan sedikit bersabar, balasannya nanti pada saat di hari kiamat dia lihat, dia akan sangat gembira, dan kalau perlu dia berharap kembali ke dunia diuji berlipat-lipat dari apa yang telah diujikan kepada dia, karena sedikit sabar dalam gangguan ataupun apa yang sedang menghalangi hidup kita ini, maka akan mendapatkan balasan yang tidak seimbang sama sekali dengan ujian tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pastikan dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 10 bahwasanya orang-orang sabar akan mendapatkan pahala tanpa ada batasan lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa lagi ada hitungannya. Bukan dengan sabar sehari diberikan nikmat sehari, bukan dengan sabar di satu ujian diberikan satu nikmat, tidak seperti itu, tapi sudah tidak ada lagi batasan daripada balasan tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar dalam segala lini kehidupan, dan Allah berikan contoh dalam ayat surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177 tentang ujian-ujian yang paling berat. Di sini Allah SWT sebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan ketahuilah orang-orang sabar, yang sabar dalam ba'sa, maksudnya kesempitan yang sangat mengganggu,
Ya, misalnya kelaparan yang sangat luar biasa dan tidak punya makanan, atau kemiskinan yang luar biasa dan tidak punya jalan keluar. Misalnya apa saja masalah dalam hidup tapi tidak punya apa-apa. Sempit yang sulit mendapatkan jalan keluar, tapi dia bersabar, tetap diterima sebagai keputusan Allah, lalu ikhtiar sampai Allah berikan kepada dia solusinya. Begitu juga dengan dharra, penderitaan-penderitaan yang sangat mengganggu. Dan juga pada saat peperangan, maka mereka lah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Dan puncaknya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim para malaikat untuk menyambut orang-orang yang sabar di surga nanti dengan sambutan-sambutan yang meriah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat akan diperintahkan Allah untuk memasuki pintu-pintu orang-orang beriman di surga nanti sambil mengucapkan keselamatan, kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran kalian, dan sungguhnya ini adalah sebaik-baik balasan tempat tinggal. Dan ulama mengatakan sabar dilalui dengan atau melalui 3 macam tahapan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan Allah, untuk menghadiri solat berjamaah di masjid, untuk meninggalkan yang haram, menutup aurat, dan segala macam perintah-perintah, puasa, zakat, haji, jihad, menuntut ilmu, dan apa saja butuh kesabaran dalam mengerjakannya. Maka harus kita menekuni semua itu, mengerjakan dengan kesabaran. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa di antara kita yang tidak terlintas dalam hidupnya ajakan untuk berzina, untuk riba, menipu, membunuh, dan segala macam hal. Pada saat cobaan tersebut datang, bisikan syaitan datang, sabar, tolak semua itu, dan akhirnya kita tetap istiqamah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah yang umumnya orang tahu, ujian harian dari penyakit, gangguan orang, dan yang lainnya. Yang ketiga solusinya adalah mengucapkan segera pada saat musibah atau cobaan sedang datang dengan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, tadi sudah kita bacakan potongan awalnya, namun saya ulangi lagi, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah berfirman di akhir ayat surah 55-nya, tadi sudah kita bacakan di awalnya, akhirnya wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman, orang-orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ya Allah? Allah sebutkan di 156-nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka orang-orang kalau ditimpa musibah, yang pertama terucapkan dari lisan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia kebiasaan kita mengucapkan ini hanya kalau ada kematian. Subhanallah, para salafus saleh kalau jalan dan kaki mereka tersentuh batu dan mereka rasa sakit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mau keluar, perubahan cuaca terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Janjian dengan orang kemudian tidak jadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua lini kehidupannya walaupun hal kecil selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu 157-nya Allah pastikan yang akan didapatkan bagi orang yang datang padanya ujian kemudian dia ucapkan kalimat istirja, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sesungguhnya mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan atau keberkatan yang sempurna dari Tuhan mereka, dan akan diberikan rahmat, solusi, rezeki, jalan keluar, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang hamba yang ditimpa padanya musibah, fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Maksudnya kalau sakit jadi sehat, kalau miskin jadi kaya, ada masalah tiba-tiba keluar dari masalah tersebut, illa ajarahullah fi musibati, kecuali Allah pasti akan menolongnya dalam musibahnya itu, wa akhlafa lahu khairan minha, dan akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Yang keempat, melihat orang yang lebih berat ujiannya
daripada ujian kita. Kalau kita sedang flu, lihat di luar sana banyak orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ada orang seperti, kalau kita seperti itu, ada orang yang sampai stroke. Kalau kita sampai stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia dan tidak punya peluang lagi untuk beramal saleh. Maka lihat selalu orang yang lebih berat daripada kita, sehingga kita melihat ujian tersebut ringan. Dan puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, siapapun muslim kalau ingin ringan permasalahannya, maka ingat musibah dan ujian yang datang kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.